para pendawa yang digambarkan orang baik, mati, sampai di sorga, dia melihat bahwa para Kurawa yang digambarkan, diceritakan orang jahat, semuanya sudah ada di sana sebelumnya. Duluan. Mereka pun bingung, kok bisa begini? Maka diberikan penjelasan oleh Narada, Resi Narada. Hari ini kita berada di percakapan ke-13, sloka atau ayat ke-12. Sekarang akan kujelaskan apa yang patut diketahui, pengetahuan yang dapat menghasilkan kehidupan abadi atau kebahagiaan sejati yang tertinggi, juga pengetahuan tentang Brahman yang maha tinggi, tak berawal, bukan sat berwujud atau nyata, bukan pula asat tak berwujud tak nyata. Krishna menjelaskan pengetahuan sejati itu sesuatu yang bisa membahagiakan kita. Pengetahuan tentang istri bisa membahagiakan, tentang suami bisa membahagiakan, bisa. Selama 6 bulan pertama. Setelah itu tidak lagi. Banyak sekali pengetahuan yang menjadi bagian dari kita yang sama sekali tidak berguna. Tapi kita menambah terus. Krishna mengatakan pengetahuan yang tidak membahagiakan tidak berguna. Sesuatu yang membahagiakan. Jadi kelihatannya agak terlalu saklek, tapi itulah semestinya yang terjadi. Kita harus bisa membedakan apa yang membahagiakan, apa yang tidak. Bagi mereka yang percaya bahwa ada Tuhan, boleh disebut dengan nama apapun juga, tidak menjadi soal. Krishna dari awal tidak mempersoalkan apapun sebutan kita bagi Tuhan. Kalau percaya pada Tuhan, maka Tuhan itu semestinya, pakai logika aja, kita hidup dan kita mati, kita lahir, kita mati, pasti ada suatu intelijensia yang sudah ada sebelum kelahiran kita dan akan ada setelah kematian kita. Intelijensia itu mau disebut kesadaran tertinggi, mau disebut Tuhan, Gusti, apapun sebutannya. Bagi Krishna tidak menjadi soal. Dia mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih tinggi dan itu abadi. Kalau kita menginginkan kebahagiaan yang abadi, kita harus mencarinya dari sumber yang abadi juga. Sekarang kita mencari kebahagiaan dari sumber-sumber yang tidak abadi. Beli mobil, bulan pertama biasanya kalau baru beli mobil ya, bawa mobil dengan penuh perhatian. Ya. Kalau lecet sedikit, taruh mobil di mana parkir ya. Cari parkir yang aman kira-kira. Tapi kalau ada orang mau menabrak kita, sambil parkir, mobil kita nggak kemana-mana, lagi diparkir, mau ditabrak, mau diapakan juga. Kita mencari kebahagiaan dari sesuatu yang kita tahu pada suatu ketika mobil itu akan rusak, rumah akan runtuh. Hubungan keluarga, walaupun ada istilah sehidup semati, soulmate ya, coba mati. Pasangan yang ditinggalkan nggak akan ikut mati. Cuma di wayang pun terjadi cuma sekali, Madri. Pandu suaminya mati, dia juga ikut mati. Itu pun karena dia merasa bersalah. Pandu punya penyakit jantung, punya anemia yang sangat-sangat akut sekali. Sampai dia wajahnya itu berwarna kuning, nggak ada darahnya. Dalam kondisi anemia begitu, dalam kondisi yang sakitnya luar biasa, jantungnya juga pasti nggak bagus kalau sudah mengalami anemia.
Dan oleh para dokter, para resi, saintis, sudah diberitahu kamu jangan melakukan senggama. Madri juga sudah tahu, dia tidak boleh. Tapi tetap pada suatu ketika dia membiarkan suaminya melakukan dan suaminya meninggal. Maka dia merasa bersalah bukan karena cinta suami. Daripada saya hidup terus saya disalahkan oleh semua orang, ya udah saya mati aja. Kita sekarang kadang-kadang membaca seolah-olah di India semua orang yang mati suaminya akan ikut mati, masuk ke dalam api gitu. Enggak pernah terjadi, cuma sekali-kali. Kedua kali yang kita mendengar cerita heboh itu adalah Padmawati. Kerajaannya mau diinvasi dan mereka tahu kita akan diperkosa di apa, rame-rame itu 600-700 orang. Dari satu kerajaan semua perempuan yang ada di keraton itu meninggal mati bersama. Jadi nggak ada yang sehidup semati itu, nggak ada. Nggak ada sehidup semati itu. Kecuali matinya di pesawat bersama. Atau dalam kecelakaan, ada juga begitu. Banyak orang cuma mempertahankan perkawinan. Ya. Kalau ditanya dalam hati kecilnya, sebetulnya saya tuh udah bosen dengan ini. Tapi apa boleh buat, sudah ada anak sekarang. Ada yang punya 2 ekor, ada yang punya 3 ekor. Guru saya mengatakan dulu, selama kalian masih bujangan, masih berkaki 2. Kalau sudah kawin, punya kaki 4. Kaki 4 itu apa? Tahu kan? Jadi selama belum kawin, masih manusia. Kalau sudah kawin, 2 kaki tambahan. Kaki 4. Jadi jangan bahagia. Punya anak 6 kaki. 2 anak 8 kaki. Lama-lama jadi centipede, apa itu ya? Binatang yang punya 1000 kaki. Kaki 1000. Itulah kehidupan kita. Itulah hidup kita. Kita pikir dengan cara itu kita akan bahagia. Nggak apa-apa, karena ada bukan hubungan karma dengan suami, istri, pembantu, supir, anak. Semuanya hubungan karma. Kalau nggak diselesaikan sekarang, lahir lagi nanti. Ya sudah sekarang terlanjur lahir kan, selesaikan deh. Supaya nggak ada utang piutang. Cuma sambil menyelesaikan itu, jangan menambah beban. Jangan menambah beban dan jangan pikir bahwa kau akan mendapatkan kebahagiaan dari situ. Kalau mengharapkan kebahagiaan dari mobil, dari usaha, dari uang, dari apa, kita akan pasti kecewa karena tidak ada satupun yang langgeng. Selama karma kita masih oke. Kemarin saya lihat satu orang. Begitu bodohnya, saya nggak pernah lihat orang sebodoh itu. Nggak pernah lihat orang sebodoh itu, cara ngomongnya nggak benar, semuanya nggak benar. Dan begitu lihat saya lebih yakin pada hukum karma. Orang ini kok bisa punya duit seperti itu. Berlimpah-limpah, dia nggak tahu duitnya berapa. Pasti ada hubungan apa di masa lalu dia melakukan sesuatu yang luar biasa. Tapi kalau sudah melakukan sesuatu yang luar biasa di masa lalu, di sini terus kita tidak memperbaiki kondisi kita. Terus sekarang masih oke. Bodoh tetap punya uang. Enggak punya perhitungan, tapi dia investasi di sini, di sana, dan semuanya menguntungkan. Sampai ada satu teman saya lagi, dia bilang, tahu nggak, saya mau bikin usaha apapun, saya kasih dia 10% saham, saya paksa dia untuk membeli saham 10%, supaya karena dia saya bisa untung. Saya bilang, tunggu dulu, itu karmanya sampai kapan nih? Kalau sudah selesai, untung bisa jadi buntung. Krishna mengatakan bahwa kebahagiaan sejati itu hanya bisa diperoleh dari Tuhan, dan pemahaman dia tentang Tuhan adalah sebagai berikut. Ke-13. Tangan dan kakinya ada di mana-mana. Mata, kepala, dan mulutnya, wajahnya pun di mana-mana. Demikian pula telinganya.
Sungguh ia meliputi alam semesta. Ini adalah definisi Tuhan 5.000 tahun yang lalu. Bukan sepasang mata, bukan sepasang telinga. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Dan Krishna akan menjelaskan pemahaman dia. Yang disebut ada di mana-mana itu bagaimana? Apa maksudnya? Ke-14 dan 15. Seolah memiliki sifat-sifat indera, sesungguhnya ia bebas dari segala sifat. Tak terikat dengan sesuatu apapun. Namun tetaplah ia menghidupi semuanya, bebas dari segala guna atau sifat, tetaplah ia menikmati setiap guna, setiap sifat. Ia berada di luar dan di dalam setiap makhluk, dalam wujud-wujud yang bergerak maupun yang tidak bergerak. Ia maha halus, sehingga tak terjangkau, ia sangat dekat sekaligus sangat jauh. Krishna mengatakan bahwa Tuhan itu, yang wajahnya ada di mana-mana itu, telinganya ada di mana-mana itu, ada juga dalam diri kita. Seperti listrik. Saya sudah berulang kali memberikan contoh ini. Peralatan listrik boleh rusak. Punya kulkas, kulkas boleh rusak. Lampu bolam pasti akan rusak suatu ketika. Dan ketika lampu bolam ini menyala sekarang, dia menyala karena apa? Karena listrik. Ada aliran listrik. Entah aliran listrik itu dibuat dari air, kemarin kita lihat, ya. Dibuat dengan minyak, dibuat dengan matahari, solar. Apapun, tapi ada listrik, ada energi. Ada energi, makanya dia menyala. Tapi kalau lampu ini rusak, listrik tidak ikut rusak. Pembangkit listrik pun ketika rusak, mati selama berapa jam kemarin-kemarin, listrik tidak rusak, pembangkit listriknya rusak. Supply-nya yang terganggu. Tapi listrik nggak pernah rusak. Energi dalam diri kita, energi ilahi itu, energi dari Tuhan itu, sinarnya itu tidak pernah rusak. Segala sesuatu, indera kita, bisa berfungsi, kita bisa berpikir, karena ada energi itu. Jadi bagi Krishna, Tuhan itu tidak berada di satu langit di mana, enggak. Ada juga di sana, tapi ada juga di sekeliling kita. Di mana-mana adalah energi yang sama. Ke-16, kendati tunggal dan tak terbagi adanya, ia tampak terbagi dalam diri makhluk-makhluk hidup dan wujud-wujud yang tak bergerak. Ialah satu-satunya yang patut diketahui, yang senantiasa memelihara, memusnahkan, dan mendaur ulang, mencipta kembali. Kendati dia tidak terbagi-bagi, listrik itu tidak terbagi. Listrik yang ada dalam diri kita, energi yang berada dalam diri saya, dan energi yang berada dalam diri Anda itu sama. Sama. Tapi ketika dia berinteraksi dengan pikiran kita, maka seolah-olah energi itu kelihatannya beda. Kita melihat listrik yang menyalakan bolam ini sepertinya beda. Yang ini menyalakan AC, yang ini menyalakan mikrofon. Sifatnya beda-beda, sifat mikrofon beda, sifat listrik, sifat bolam beda. Sifat AC beda. Walaupun kelihatannya beda-beda, tapi sebetulnya dijalankan, digerakkan oleh yang sama. Dan Krishna menambah satu lagi, bukan cuma makhluk-makhluk yang bergerak. Dari cacing, dari amoeba sampai ke manusia, bukan cuma di situ. Tapi di dalam wujud-wujud yang tidak bergerak. Pepohonan. Bulan, bintang, tentu mereka bergerak, tapi kelihatannya tidak bergerak. Bukit, gunung, kelihatannya tidak bergerak, tapi semuanya terdiri dari atom yang sama. Atom yang sama yang ada yang membuat badan ini juga merupakan basis, landasan, dasar dari segala wujud yang ada di alam semesta itu. Jadi ketika Krishna mengatakan demikian, dia mengatakan pengetahuan itulah yang bisa membahagiakan kamu. Ketika kau bisa melihat Tuhan di mana-mana,
Itulah pengetahuan yang bisa membahagiakan kamu. Ke-17, cahaya di atas segala cahaya. Ia melampaui kegelapan ilusif, pengetahuan sejati yang patut diketahui dan yang tercapai lewat pengetahuan. Sesungguhnya ia pun bersemayam di dalam diri setiap makhluk. Tadi kita sudah bahas. Yang Maha Kuasa ini bukan cuma di luar, bukan cuma di dalam, ada di mana-mana. Ketika kita menyadari hal itu, maka kita meraih pengetahuan sejati. Ke-18, demikianlah penjelasan tentang kshetra atau medan laga, pengetahuan sejati, dan apa yang patut diketahui. Para panembah yang memahami hal ini niscaya menyatu denganku. Segala macam persoalan konflik yang terjadi di dunia kita sejak awal mulanya. Sejak awal mulanya alam semesta ini ketika ada konflik, konflik itu terjadi hanya karena satu hal, ketidaksadaran kita bahwa semuanya itu adalah manifestasi dari Tuhan. Ada cerita yang menarik sekali dari Mahabharata, yang jarang dikisahkan. Ketika perang selesai, berapa puluh tahun kemudian semuanya mati, para Pandawa yang digambarkan orang baik mati, sampai di sorga, dia melihat bahwa para Kurawa yang digambarkan, diceritakan orang jahat, semuanya sudah ada di sana sebelumnya. Duluan. Mereka pun bingung, kok bisa begini? Maka diberikan penjelasan oleh Narada, Resi Narada. Orang-orang yang kita anggap jahat itu, karmanya dia harus bayar di sini. Tetapi coba bayangkan Yudhishthira, mereka memainkan peran mereka sebagai orang jahat, begitu real. Sehingga kau pun yang disebut Dharma Raj, kau yang disebut orang yang bijak, kamu pun terbawa bahwa mereka adalah orang jahat. Padahal mereka perannya adalah peran jahat. Kita nonton bioskop, nonton film, ada orang diberikan peran jahat, belum tentu dia orang jahat. Tapi pada saat yang sama juga, siapa yang mau menaruh nama orang jahat kepada anaknya? Nggak ada kan? Jadi tiap malam saya selalu berdoa, tolong Tuhan besok pagi berikan saya peran yang bagus. Karena suka-suka dia loh. Suka-suka dia, kalau dia lagi not in the mood, udah. Saya kasih peran nih, kalau nggak mau ya udah. Out. Kalau out, nggak ada tawar-menawar. Kalau di sini kan ada tawar-menawar kan. Anand Krishna mengatakan begini, Pak kalau begini boleh nggak? Ya, di sini ada tawar-menawar. Tapi di sana nggak ada tawar-menawar. Kalau disuruh out sih bagus. Out ya udah out, maunya out. Dikasih peran yang lebih jelek lagi. Lu nggak mau ini kan? Ya udah yang ini aja. Lu nggak mau jadi manusia jahat kan, jadi cacing aja udah. Jadi sapi. Jadi kecoa. Enggak. Bisa jadi apapun juga, terserah dia. Jadi hati-hati, setiap malam berdoalah, berikan saya peran yang baik besok pagi.